Bismillahirrahmanirrahim. Al-Madrasatur Rabi'ah, madrasah yang keempat, di mana kita masih melanjutkan uraian tentang Al-Widad fi Tarbiyatil Aulad, yaitu pendidikan anak berbasis kasih sayang, di mana dalam tumbuh kembang pendidikannya ada Madrasatul Ula, Madrasatul Saniyah, Madrasatul Salisah, Al-Madrasatul Rabi'ah sekarang ini. Di mana yang ula itu adalah Madrasatul yang Saniyah adalah Madrasatul Ab, yang Salisah adalah Madrasatul Muallim ya. Nah, ini adalah Madrasatul Rabi'ah waya, yaitu al-muamalatu, madrasah pergaulan ya, sekolah pergaulan. Ai Madrasatul Hayat, yaitu sekolah kehidupan. Al-Latifiyah yang di dalamnya, yakni di dalam Madrasatul Rabi'ah, Ail Muamalah, Ail Hayat, Al-Ashabu, di sana ada teman, wal asdiqa'u dan kawan-kawan, wal khulafa'u dan komunitas-komunitas, wal akhila'u dan teman-teman dekat. Al-mar'u ala dini khalilih, demikian sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-mar'u, seseorang, ala dini khalilihi, akan terpengaruh oleh ideologi teman dekatnya, oleh karakter teman dekatnya, oleh gaya hidup teman dekatnya. Nah, fal yangdur, maka hendaklah melihat, ahadukum, seseorang di antara kalian ya, man, siapa, yukhalilu, yang menjadi teman dekatnya. Rawahu Ahmad. Jadi seseorang itu akan terpengaruh oleh teman dekatnya. Nah, ini kok modelnya kayak algoritma ya, algoritma HP itu, algoritma media sosial itu, YouTube atau apalah namanya. Itu kan kalau kita klik yang baik ya, konten yang baik, itu yang lain dalam frekuensi yang sama, yang baik-baik itu akan muncul. Nah, sebaliknya kalau kita klik yang jelek, nah yang jelek yang lain-lain itu akan muncul juga. Nah, teman juga begitu, menggunakan konsep algoritma. Orang yang temannya baik ya tentu akan muncul teman-teman baik yang lain gitu loh. Kalau toh ada teman jelek menyelinap, itu biasalah, 1-2. Begitupun juga kalau teman itu jelek, ya yang jelek-jelek akan kumpul di situ. Maka Nabi mengingatkan, deloken wong kuwi sapa koncone gitu lah ya. Sapa koncone? Koncone apik insyaallah daya apik. Al-akhillau, teman-teman dekat, fiha, di dalam muamalah itu, taksirun, ada pengaruh. Ya, hailun, yang luar biasa dahsyat. Indama sayi'an, ketika jelek, faminal mungkin, maka besar kemungkinan ayyakuna, menjadi taksir sayyi, berpengaruh kepada kejelekannya. Jadi kalau teman itu jelek, ya akan berpengaruh, dia akan terimbas. Nah, sebaliknya wakadzalika, jika demikian, indama solihan, ketika baik, ya akan baik. Makanya ada istilah tombo hati itu lima warnane, wong kang soleh kumpulono. Ini kenapa kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, supaya kena solehnya itu, kena baiknya itu. Kama qala Nabi, seperti Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalisi, perumpamaan teman, as-solih, yang baik, wasu'i, dan buruk, kahamilil miski, seperti orang yang bawa minyak wangi, wanafihil kiri, dan peniup pandai besi. Jadi kalau teman itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, seperti ada penjual minyak wangi atau juga orang yang kerja peniup pandai besi. Fahamilul miski, maka orang yang membawa minyak wangi
Imma yuhdika, bisa jadi ia memberimu kewangian. Wa imma antabta'a, bisa jadi dia bisa jadi kamu membeli minhu darinya minyak wangi. Wa imma antajida, dan bisa jadi kamu menemukan minhu darinya rihan, aroma thayyibatan yang wangi. Kalau seseorang itu berdekatan dengan orang yang membawa minyak wangi, bisa jadi kamu akan diberi kewangiannya. Ya, tak kayak minyak wangi. Bisa jadi kamu akan membeli dari dia produk kilo, tak tukune minyak wangi. Bisa jadi kamu hanya mendapat aromanya saja, yaitu aroma wanginya itu. Sebaliknya, wanafihul kiri, peniup pandai besi itu imayah roku, roka, ya. Ima ayu hariko, bisa jadi membakar. Ya, ayahriko, ima ayahriko, bisa jadi membakar tiabaka, bajumu. Wa ima antajida, dan bisa jadi menemukan rihan, bau habisatan yang kurang sedap. Rawahul Bukhari Muslim. Sebaliknya kalau orang misalnya berdekatan dengan tukang pandai besi, ya tukang meniup itu kan berkeringat gitu ya. Nah, bisa jadi apinya akan membakar kamu. Atau minimal bau tidak sedapnya, bau keringatnya itu juga akan nempel pada kamu. Ya ini seperti itu. Kama tali kisoti Gitorolis, seperti kisahnya Gitorolis. Nah, Gitorolis itu rocker yang dulu pernah tenar dengan grup The Rollies-nya itu ya, Rollies Band itu ya. Maka menempel kata Rollies pada namanya Gitorolis gitu ya. Alladzi la ya'malu, yang selama hidupnya tidak pernah melakukan perbuatan illa bi amali ahli dunia, kecuali perbuatan orang-orang yang ahli dunia. Hatta yurida, sehingga ia berharap al mauta, bisa mati ala khosbatil masrahi, di atas panggung pertunjukan. Ka'arifi musiki rocky, kayak seperti idolanya musik rock, Mick Jagger ketika itu. Bisa babi taksiri, oleh karena sebab pengaruh min majlisi ahli dunia, dari teman ahli dunia. Nah, jadi Gitorolis itu terkenal dulu itu uraan ya, katakan begitu. Pokoknya minum itu, waduh, mendem itu sudah, ngeflay obat itu sudah. Walakin bainama yang dur, tetapi ketika ia melihat ahlal qaryati, penduduk suatu desa, fi puncak, di kota, di puncak, ketika dia liburan di sana, yadhabuna, mereka pergi ilal masjid, ke masjid, yasalluna, untuk menunaikan salat al-jum'ata, Jumat. Fatahallahu, maka Allah membuka qalbahu, hatinya, ia mendapatkan hidayah dari Allah, hatta la ya'mal, sehingga ia tidak melakukan satu perbuatan illa bi amali ahli dakwati, kecuali perbuatan ahli dakwah. Watufiya, dan ia wafat indama wasola, ketika datang ila Jakarta, ke Jakarta, minal khurud, dari keluar fisabilillah, di jalan Allah, fi Badang, di Padang Gorba, Sumatera. Nah, tiba-tiba ia mendapatkan hidayah dari Allah ketika satu saat dia berlibur di puncak, melihat ada penduduk pergi ke masjid. Nah, hatinya tertarik ya. Kemudian Allah kasih hidayah dia, lalu dia ikut dakwah sampai kemudian meninggal saat dia pulang dari dakwah di Sumatera Barat, ya, dalam kondisi dia dalam khurud fisabilillah itu. Kama waroda, seperti yang tertuang dalam fil hadis, dalam hadis at-tawil yang panjang. Wa inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, layak malu, melakukan satu perbuatan bi amali ahli nari, dengan perbuatan ahli neraka. Hatta mayakuna, sehingga tidak ada bainahu, antara dia wa baina dan neraka, diraun sehasta, kecuali saat apa yasbiku, lalu mendahului alaihi, atasnya alkitabu, keputusan atau catatan. Layak malu, lalu ia melakukan satu perbuatan bi amali ahli jannati, dengan perbuatan ahli surga, fayat hulwa, maka ia masuk ke dalamnya. Nah, maka Gitorolis itu seperti dalam hadis ya, ada orang yang sepanjang hidupnya perbuatan maksiat. Nah, tapi karena sudah tercatat dia itu ahli surga, menjelang kematiannya dia taubat, dapat hidayah,
maka dia melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga, maka masuklah ia ke dalam surga. Maka dalam hidup itu aja dumeh ya, aja dumeh. Misalkan kita sekarang baik, wah dumeh api, jangan begitu. Karena di ujung sana kita akan melakukan satu perbuatan sesuai dengan catatan amal. Catatan apa? Catatan keputusan takdirnya. Maka kita mohon kepada Allah matinya husnul khotimah. Tambihun, peringatan. Qala ta'ala, Allah berfirman, al-akhillau, teman-teman dekat, yauma idzin, di suatu hari nanti, ba'duhum, sebagian dari mereka, li ba'din, pada sebagian, aduun, ya, menjadi musuh, illal muttaqina, kecuali mereka yang bertakwa. Jadi orang-orang sesama pendosa, sesama ahli maksiat, itu besok saling apa ya, saling melempar tanggung jawab, saling tuding menuding kambing hitam, kita kira begitu. Kamu yang bikin saya masuk neraka, kamu yang bikin saya neraka. Waduh, illal muttaqin ya. Qala Tobari, Imam Tobari itu berkata, al mutakhaluna, mereka-mereka yang menjadi teman dekat, yaumal qiyamati, besok di hari kiamat, ala ma'asillahi fid dunya, atas perbuatan maksiat di dunia, maksiat kepada Allah, ba'duhum, sebagian mereka, li ba'din, pada sebagian, aduun, menjadi musuh. Kita barau, berlepas diri, ba'dhum, sebagian dari mereka, min ba'din, dari sebagian yang lain, illal ladzina kanu, kecuali mereka yang fiha, di dalamnya, ala taqwallahi, atas takwa kepada Allah. Qala Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, anil hayati sa'idah, tentang hidup bahagia. Wahya, bahwa indikator bahagia itu arbaun, ada 4 perkara. Min sa'adatil mar'i, dari indikator kebahagiaan seseorang. Antakuna, jika zaujatuhu, pasangan hidupnya, sholihatan, baik. Wa auladu, dan anak-anaknya, abroron, berbakti. Wa khulata'uhu, dan teman-temannya, komunitasnya, sholihina, orang-orang yang baik. Wa ayakuna rizku, dan ada rizkinya itu fi baladihi, di sekitar daerahnya, di sekitar negerinya. Rawahul Dailami. Di sini ada 4 indikator bahagia. Salah satunya apa? Kalau orang itu punya teman yang baik. Makanya kita itu jangan lupa, wong kang soleh kumpu lono. Nah, di dalam hidup ini ada kehidupan yang kita di sana belajar dari peristiwa-peristiwa kehidupan itu, namanya universitas kehidupan. Ini ada di madrasah yang berapa tadi? Keempat. Maka siapa yang lulus di universitas kehidupan, dia pasti lebih hebat daripada orang yang hanya sekedar lulus universitas, gitu ya. Yang lulus universitas belum tentu bisa hidup. Dalam arti normal, sukses. Tapi orang yang lulus universitas kehidupan, dia pasti normal dan sukses. Ini makanya belajarlah pada setiap peristiwa. Maka guru ya terhebat, salah satunya adalah pengalaman. Pengalaman adalah guru terhebat ya. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin.